Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Denis. Andi. Saya Ibnu. Andi. Iya. Silakan duduk, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat datang, Bapak-Bapak, di kantor perwakilan PP Batam Jakarta. Kira-kira apa yang bisa kami bantu, Pak? Jadi begini, Pak. Maksud kedatangan kami adalah untuk membuka usaha di Kota Batam. Dan ini proposalnya. Ya, yang kami ingin ketahui bagaimana syarat dan ketentuan untuk membuka usaha di sana, Pak. Apa yang harus kami siapkan? Boleh tahu apa yang mendorong Bapak untuk membuka usaha di Batam? Ya, karena Batam itu kawasan free trade zone, Pak. Jadi saya nggak perlu ribet sama masalah perpajakan. Nah, ini perlu dijelaskan, Pak. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelaku usaha di kawasan Berikat Batam atau para pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin mendengar dan melihat video ini? Saya Siti Supriyata, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, ingin sedikit menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu pelaku usaha mengenai apa saja sih ketentuan perpajakan yang berlaku di Kota Batam, yaitu adalah bea masuk dan PPNBM tidak dikenakan atas impor barang dari luar daerah pabean kawasan bebas. Ya, artinya kalau dari Batam ini diimpor atau diekspor itu tidak kena PPN dan PPNBM serta bea masuk. Kemudian penyerahan barang kena pajak di dalam kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Artinya apabila Bapak dan Ibu membeli sesuatu di Batam, ya, kalau di luar daerah Batam itu dikenakan PPN, kalau di Batam itu nggak kena PPN. Kemudian juga karena tidak dikenakan PPN, maka pengusaha atau pelaku usaha di kawasan daerah Batam tidak dikenakan atau tidak diharuskan menjadi pengusaha kena pajak. Di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam diberikan juga insentif pajak penghasilan untuk industri tertentu dan dengan kriteria tertentu. Artinya sementara insentif buat pajak penghasilan itu adalah dengan batasan tertentu dia tidak harus membayar pajak, atau dengan batasan tertentu dia tidak perlu membayar pasca 25-nya. Ya, khususnya buat UMKM dia tidak dikenakan pajak itu, karena tujuannya adalah agar mereka berkembang dulu, agar mereka meningkat penghasilannya dulu. Tujuan insentif pajak di kawasan FTZ Batam adalah untuk kepentingan industri, jadi jelas kepada investasi. Jadi memang Batam ini kenapa disebut kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, karena kita ingin menarik pengusaha untuk berinvestasi di Kota Batam, ya, sehingga kita berikan insentif itu. Asal tujuannya untuk ekspor, maka dia tidak dikenakan pajak. Orientasinya ekspor sehingga memberikan daya saing, tujuannya agar daya saingnya itu bisa di luar negeri bisa lebih murah, bisa lebih bersaing, ya, sehingga kalau kenakan pajak nanti di sana mahal. Tapi kalau dari sini sudah bebas pajak, di sana insya Allah akan bersaing sama pajak-pajak atau barang-barang dari luar negeri. Itu kira-kira tujuan kenapa di Batam diberikan atau dijadikan kawasan perdagangan bebas. Siapa yang bilang sih katanya Batam itu bebas pajak sebebas-bebasnya? Bujuk dah salah lo tadi. Makanya belajar yang bener, nyari informasi yang bener, biar kagak gelap nih kayak gini. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, siang. Mau check out ya? Check out, ditunggu sebentar. Silakan cek bilnya.
Ini teh apa mbak? Ini teh pajak ya? Atuh piraku, masa make aya pajak segala? Ini teh Batam. Nyaho teh artinya tahu nggak? Batam, mulai pajak-pajakan. Apaanan Batam mah bebas pajak? Kamu teh niat mau nyoba ibu saya ya? Hah? Hayo ngaku. Mohon maaf kak, kalau di hotel kita ada memang tax service ya. Ah, masa iya? Iya bener kak. Ya udah, maaf atuh. Namanya juga saya mah baru ke Batam. Guys. Kamu semua kalau mau cari informasi teh yang benar ya. Jangan kayak saya, cari informasinya yang salah. Kayak begini nih. Mas? Lihat. Astagfirullahaladzim. Lah, aja kayak iya lah mas. Inyong ki mung mangan nang kene. Masa inyong kudu bayar pajaknya barang? Mas ki aja nipu inyong ya. Iki Batam mas, Batam ki bebas pajak. Inyong tahu itu. Mas, maaf ya. Wah, jangan gitulah. Mas yang nipu kok. Di sini kalau makan ya kena pajak dong. Di mana-mana kan gitu. Lah, iki piye ta iki? Jadi katanya di Batam itu bebas pajak. Masa inyong kudu bayar? Iki piye to berarti inyong salah informasi iki ya berarti ya? Hai guys, saya Raja Azmansyah, Kepala Bapenda Kota Batam, ingin menjelaskan tentang perpajakan daerah yang berlaku di Kota Batam. Kami sampaikan dari Bapenda Kota Batam bahwa Batam, bagian dari Indonesia, kita memiliki berbagai kewenangan perpajakan. Sebagai daerah otonomi, layaknya daerah lain di Indonesia, di Batam ada 11 jenis pajak yang diatur dengan undang-undang dan diteruskan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pajak daerah. Ada 11 jenis pajak, tetapi di Kota Batam khusus hanya menghandle 9 jenis pajak. Ada pengecualian yaitu pajak air tanah dan sarang burung walet. Saya ingin jelaskan tentang pajak hotel. Nah, pajak hotel apabila saudara-saudara menginap di hotel di Kota Batam, kita dikenakan pajak 10% tarif maksimal. Demikian juga untuk restoran, apabila kita menikmati jasa pelayanan di restoran, kita juga dikenakan pajak daerah sebesar 10%. Dan juga untuk jenis hiburan, sesuai dengan jenis-jenis hiburannya, ada pengenaan tarif yang berbeda. Dan parkir juga dikenakan pajak 10%. Reklame, ada 2 jenis pajak, yaitu 2 jenis tarif, yaitu reklame yang rokok dan non-rokok. Kemudian pajak-pajak lainnya seperti PBB dan BPHTB. Nah, ini semua adalah bagian dari kewenangan daerah sebagaimana diatur tadi kami sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 yang terbaru dan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Gimana guys? Udah pada ngerti lah ya? Kenapa di Batam itu masih ada pajak yang harus dibayar? Lah ya buat kita juga. Jadi nggak usah takut kalau mau buka usaha di kene. Inyong aja mau buka usaha di kene. Iya kan, bener. Dan saya mah juga mau buka usaha di sini. Udah yakin saya mah. Kamu apa tuh gabung sama kita buka usaha di sini? Hah? Kita? Mbak kayak usaha dewe aja gabung-gabung sama Inyong. Ada si Akang, dan saya juga nggak mau gabung sama Akang. Yes, kamu jangan dengerin dia ya. Kalau mau investasi di Batam, cari informasinya yang bener. Nih, dengerin dia nih. Batam
yang masih menjadi bagian gugusan Kepulauan Riau masih menjadi idola para investor untuk menanamkan modalnya. Berbagai terobosan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengingatkan kepada revolusi kawasan industri yang dilakukan di kota Shenzhen, Tiongkok. Batam juga mengalami perkembangan yang sama, berubah menjadi kawasan industri hanya dalam waktu singkat saja. Sehingga cara investasi di Batam pun juga tentunya berubah mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan mendasar terkait kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membuat para investor semakin betah untuk berada di Batam. Adanya kebijakan seperti pembebasan pajak PPN dan PPNBM membuat industri di Batam semakin bergairah. Selain itu, terdapat juga pembebasan biaya impor terkait mesin-mesin dan suku cadang yang mempercepat proses produksi barang-barang kualitas ekspor. Batam juga mengusung konsep competitive differentiation yang mengedepankan daya saing dikarenakan adanya perbedaan dari kawasan sejenis. Hal tersebut dalam rangka menumbuhkan minat investor agar berkeinginan menanamkan modal di Batam. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada investor membuat Batam semakin dikenal sebagai kawasan industri yang ramah investasi. Sebelum menanamkan modal di Batam, tentunya para investor juga harus mengurus perizinan yang berlaku. Tujuannya untuk kebaikan para investor juga. Mereka akan memiliki jaminan legalitas hukum dalam menjalankan usahanya. Lalu, bagaimana cara investasi di Batam? Berikut adalah penjelasan singkatnya. Persyaratan untuk membuka lahan investasi bagi para investor yang tertarik untuk menanamkan modal di Batam adalah membawa perencanaan bisnis yang matang serta uang muka sebesar 10% dari total investasi. Investor harus datang mempresentasikan mengenai rencana bisnisnya di Batam dengan membawa uang muka 10% dari total investasi guna menghindari kepemilikan lahan yang ditelantarkan dan menjadi lahan terbengkalai. Bagi lahan yang terlanjur terbengkalai selama bertahun-tahun, nantinya akan diambil alih oleh pihak BP Batam. Apabila pihak BP Batam telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali secara langsung maupun melalui koran dan investor tidak kunjung datang, maka secara otomatis akan dicabut. Proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh para calon investor adalah harus dan wajib hukumnya mengurus perizinan. Calon investor harus menyiapkan dokumen berupa akta pendirian perusahaan, NPWP, dan juga SK dari Kemenkumham. Selain itu, calon investor silakan untuk mengakses laman oss.go.id. Siapkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan saat mengakses laman tersebut. Siapkan data pendukung yang dibutuhkan saat melakukan pengisian form yang sudah disediakan. Isiannya meliputi data perusahaan, modal kepemilikan saham, dan aktivitas usaha yang akan dilakukan. Beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan antara lain izin lokasi, izin lingkungan yang meliputi UKL-UPL, AMDAL, SPPL, IMB, atau izin konstruksi. Yang patut diperhatikan dalam proses ini adalah diperhitungkan dengan matang lamanya proses untuk membuat masing-masing dokumen tersebut, sehingga pada saat mengunggah dokumen, semuanya sudah lengkap dan sesuai aturan yang berlaku. Berikan data selengkap mungkin untuk mempercepat proses mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Pulau Batam masih sangat membuka kesempatan yang sangat luas bagi para investor. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan BP Batam tidaklah main-main. Seperti sebuah laga, keduanya berkolaborasi secara all out, memberikan yang terbaik bagi calon investor dengan kebijakan yang selalu diperbarui sesuai konteks zaman. Cara investasi di Batam juga semakin mudah. Hibriditas dalam pengurusan izin investasi menjadi jawaban untuk mempermudah investor dalam berinvestasi. Batam semakin berbenah, investasi pun semakin mudah. Batam, tempat investasi terasik se-Asia Pasifik. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia.